Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU ya. Kali ini setelah kita membahas yang lain ya, kita akan kembali membahas bola yang mana Indonesia, timnas kita ya, ke depan akan melawan timnas Filipina, yang mana itu menjadi perjuangan hidup mati ya untuk menentukan lolos tidaknya timnas kita menuju babak berikutnya di Piala AFF ya. Oke, bagaimana selengkapnya? Itu terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Oke guys, kita tentu saja ya mau menyimak dunia maya ini melalui TikTok nih ya. Bagaimana ada pembahasan-pembahasan menarik tentang Indonesia melawan Filipina nanti ya. Dan Mas DU nemu tiga video menarik ya. Yang pertama tentang preview Indonesia melawan Filipina, yang kedua yaitu tentang adanya ini ya, berita yang sangat viral ya dari timnas Malaysia, yang mana timnas Malaysia itu melakukan ritual-ritual yang mirip-mirip dengan ritualnya timnas Indonesia setelah pertandingan tuh ya. Biasanya kan Indonesia setelah pertandingan ada menyanyikan lagu Tanah Airku seperti itu ya. Dan ternyata ini kalau dibilang niru mungkin mereka nggak mau ya. Tapi netizen Indonesia semua ini ya udah pada pinter lah ya. Mereka bilang ini niru nih ya kan. Masa dulu-dulu nggak ada kayak gitu, sekarang ada kayak gitu guys ya. Lebih lengkapnya gimana ikuti aja ya. Terus yang ketiga yaitu ini satu lagi nih. Lagi-lagi Bapak peci merah. Kali ini Bapak peci merah ini menyinggung Bung Toel ya. Ada apa ini peci merah versus Bung Toel ya? Karena ada orang yang nanya gitu ya mungkin ya. Jadi beliau nyinggung Bung Toel. Oke, kita ikuti aja videonya mulai dari yang pertama. 1, 2, 3, go. Kita ikuti dulu dari yang mana nih? Yang ini aja lah ya. Indonesia melawan Filipina nih. Ya kan? Kita harus menang guys. Oke, ada satu konten tadi. Gak tahu ini orang Indonesia apa enggak ya. Coba. Indonesia harus menang lawan Filipina. Jom United. Itulah yang disampaikan Erick Thohir saat ditanya soal laga terakhir fase grup kejuaraan Asia 2024. Sejujurnya, performa skuad Garuda Muda di Piala AFF sejauh ini cukup lemau dibandingkan skuad senior. Abang sendiri menyaksikan ini orang Malaysia kayaknya guys ya. melawan Myanmar, Laos dan juga Vietnam. Jika Shin Taeyong tidak menemukan solusi atas kelemahan permainan, tim Indonesia akan sulit mengalahkan Filipina. Dua area yang menjadi masalah adalah lini tengah dan juga pertahanan. Apalagi saat lawan melakukan serangan transisi, iaitu merebut bola dan melakukan serangan cepat. Para pemain muda kebingungan dan tidak confident dalam menjaga bentuk pertahanan saat berada jauh di atas lapangan. Begitulah Laos berhasil mencetak 3 gol ke gawang Indonesia. Melawan Vietnam, timnas menggunakan taktik park the bus. Ternyata sangat efektif untuk menyulitkan serangan Vietnam. Namun serangan Indonesia jadi tumpul. Ketika timnas bermain lebih terbuka untuk mencari gol, dari situlah terbuka peluang bagi Vietnam mencetak golnya. Itulah rangkuman pandangan abang terhadap game Indonesia setakat ini. Jika kalian ingin abang membuat video review tactical Indonesia lawan Filipina, komen di sini. Oke, keren banget nih ya Jom United ya. Jom United, nampaknya abang Jom United ini bukan orang Indonesia dari bahasanya ya. Bisa jadi orang Malaysia ya, yang Melayu gitu, atau orang Indonesia tapi wilayah Sumatera dan sekitarnya, tapi nggak tahu lah ya. Antara Indonesia bagian sana, Malaysia atau Singapura ya, sebagian juga ada Melayu ya. Nggak tahu persis Mas DU. Tapi yang jelas analisanya menarik ya, menarik sekali. Beliau ini cukup detail ya kan? Iya, tentunya beliau pengamat ya. Nggak tahu ya pengamat profesional apa enggak, yang jelas beliau mengamati dengan cara seksama ya, karena analisanya benar-benar mantap menurut Mas DU ya. Pada saat melawan Laos itu kacau balau ya, lini tengah sama lini belakang. Pada saat melawan Vietnam lebih rapi, bener lebih rapi penampilan Indonesia. Tapi justru pada saat pemain Indonesia keluar untuk mencoba menyerang ya, itu tadi ya, setelah ada peluang emas dari Indonesia pokoknya ya, itu pemain kita mulai kendur bertahannya ya, mulai pengen lah ngegolin 1 gol gitu aja. Dari situlah kita terbuka ya pertahanannya, lalu kebobolan. Nah ini keren banget ya Bang Jom United, thank you. Ini diikuti guys ya. Barangkali kalian yang pengen ini ya
lihat analisanya di TikTok. Oke. Berikutnya tadi apa ya? Oh, selebrasi. Itu ritual ya, ritual timnas Malaysia ya. Kita lihat nih. Ada yang bahas nih. Dia harus menang sorry. lawan Kok bisa? Dari wawasan bola ya. Kok bisa? Udah ikut-ikutan malah klaim ritual Malaysia usai pertandingan lebih menyentuh daripada tanah airku. Oh gitu. Gila. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu. Mari kita follow ketawa ya, bareng-bareng. wawasan bola ya, Mas Randy. Iya, usai pertandingan antara Thailand dengan Malaysia, setelah pertandingan Malaysia melakukan ritual layaknya Indonesia dengan para supporternya dan dan supporternya mengklaim bahwa Sampai ritual yang dilakukan oleh ketawa Malaysia ya, Mas dengan Randy ya. supporternya lebih menggoda, lebih menggugah, lebih menyentuh Lebih daripada menyentuh, ya. tanah airku yang biasa dilakukan oleh timnas Indonesia dengan Ultras Garuda. Gimana nih guys menurut kalian dengan fenomena ini? Soalnya fans Malaysia mengklaim lebih menyentuh daripada ritual timnas Indonesia. Tulis di komentar. Kok bisa? Kok bisa ya, Mas Randy. Keren banget ya. Jadi mengenai Malaysia yang melakukan ritual seperti timnas kita, itu Mas Deu sekilas sudah tahu ya. Tapi kalau ternyata mereka mengklaim ritualnya itu lebih menyentuh, ini baru tahu ya. Ya udah ini ya, baru aja ya. Tapi nggak tahu ya, itu penilaian mereka sendiri ya, biarin lah ya. Ya bolehlah kita ketawa dikit ya. Oke, kita lanjut sekarang nih guys. Yang paling lucu nih ya. Biasa, siapa lagi kalau bukan Bapak Peci Merah nih ya. Yuk, ada apa nih Bapak Peci Merah dan Bung Toel ya. Salam Pancasila. Wiyuh. Banyak netizen yang menghubung-hubungkan antara Peci Merah saya dengan Toel. Ini perlu saya klarifikasi ya, karena hal ini sangat mengganggu saya. Ya, level saya kok disamakan Toel, jauh. Ya, saya levelnya lebih tinggi karena IQ tinggi. Ya, ini penjelasannya detail ya. Bedanya antara Peci Merah dan Toel. Ya. Sebentar nih, ini tulisannya gede banget nih. Peci Merah IQ tinggi, yang atasnya Toel IQ tit. Aduh. Ya, lanjut ya. Kita bahas dulu tentang Toel. Toel itu pengamat sepak bola. Ya, pengamat itu dari kata dasar amat. Ya, ditambah awalan pe. Akhirnya menjadi tukang mengamati. Oh gitu. Tukang mengamat. Nah, jadi modalnya mata. Yang mengamati kan modalnya mata, bukan yang lain-lain. Sehingga apa yang dikeluarkan pendapat dari Toel itu hanya berdasarkan penglihatan atau mata. Jadi ya kelihatan konyol gitu ya. Oh, gitu. Kurang bermutu. Ya. Nah, lalu ada lagi klasifikasi yang lain, yaitu komentator. Kalau komentator itu yang suka di TV-TV ya, itu setiap pertandingan sepak bola itu kan kalau mau gol, ya digocek oleh Atep di ini dan, nah itu komentator. Kalau komentator itu modalnya mulut. Oh gitu. Ya, makanya ya komentator ya terserah dia, terserah mulutnya begitu ya. Kalau saya adalah analis. Nah ya, analis itu modalnya. Sebentar. Kalau Bung Toel pengamat, modalnya mata katanya. Terus kalau komentator modalnya mulut. Ya. Berarti Bung Toel nggak pakai mikir, menurut beliau ya. Beliau katanya analis. Nah ini tulisannya nih, modalnya adalah pikiran. Emangnya analis nggak pakai ngelihat ya? Nggak perlu mengamati. Atau Bung Toel pada saat mau komentar tuh nggak pakai mikir? Coba kita lanjut aja dah. Bingung nih Mas Dew. Modalnya adalah pikiran. Ya,
Saya melihat sesuatu, saya pikir, ini apa nih? Melihat, kenapa dipikir. begini? Kok begitu? Ya, terus, loh, kok tidak sesuai? Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begitu. Hasil akhirnya apa? Oh, hasil akhirnya begitu. Jadi maksud tujuannya seperti ini. Itu analis. Makanya kualitas komen-komen atau kualitas video, ya, pendapat-pendapat, itu jelas saya lebih unggul di antara pengamat dan komentator. Apalagi kalau dibandingkan dengan Toel, jauh dong. Ya, kira-kira gitu ya, level netizen, ya. supaya kalian tahu saya tidak ada hubungannya dengan Toel ya, karena memang saya lebih unggul gitu, mantap, ya. mantap. Oke. Ya, ingat, jangan samakan saya dengan Toel. Paham? Merdeka. Ya, waduh, komentar apa ya? Intinya Bapak Peci Merah ini lebih unggul pokoknya dari semua komentator, analis, pengamat lah ya. Beliau ini adalah suhu dari segala suhu dan guru dari segala guru ya. Melebihi Pak Ndul pokoknya. Aduh. Pusing lah ya lihat statement dari beliau ini. Ya oke guys, itu tadi 3 video menarik dalam konten kita kali ini ya. Bagaimana menurut kalian Indonesia melawan Filipina peluangnya ya? Apakah kita bisa menang? Kayaknya nggak ada pilihan lain ya, kita harus menang. Kalau kita seri lawan Filipina, kita masih bisa nggak ya lolos? Kita masih tergantung pertandingan yang lain ya. Berharap Vietnam menang lawan apa ya? Lawan Laos ya kalau terakhir, nggak tahu ya. Intinya kita masih tergantung sama pertandingan lain ya. Intinya kalau pengen lolos menang lawan Filipina udah beres lah ya. Nah masalahnya nih ya, gimana peluangnya untuk lolos ya, untuk menang melawan Filipina? Semoga pemain-pemain muda kita ini kan memasuki hari yang maksudnya hari yang lebih panjang ya daripada sebelumnya dalam hal chemistry ya dengan pelatih Sintayong dan juga dengan rekan-rekan satu tim. Jadi semoga permainan timnas Indonesia pada saat melawan Filipina nanti lebih menyatu lagi guys ya, dan bisa menerapkan taktik Sintayong dengan tepat dan akhirnya kita bisa meraih kemenangan. Oke, kita akan lanjut besok. Kita besok masih hari Kamis, Jumat, Sabtu Minggu ya, Sabtu malam kalau nggak salah ya. Kita akan bahas lagi ya, oke? Ikut terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.